Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anak yang baru, yaitu kelas 8 atau Sanawiyah 2, untuk semua kelas ABCD, pelajaran fikih adalah melanjutkan pelajaran dari kelas 1. Tiap tahun biasanya, yaitu dari bab Mashul Hupen, ya. Sesudah bab wudu. Tapi baiklah, sampai di mana kelas 1 Sanawiyah dulu, ya, terakhir, jadi semester keduanya. Jadi kita lanjutkan saja dari pelajaran fikih Bulughul Maram tersebut, yaitu bab wudu. Kita mulai bab wudu. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Jadi yang wajibnya itu fagsilu wujuhakum, cucilah muka-muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kamu sampai dengan sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kamu, biru'usikum, wamsahu biru'usikum, wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu wajibnya. Adapun perkara-perkara yang lainnya termasuk sunat. Seperti pertama kali kita bismillah, permulaan wudu, kemudian kita berkumur-kumur, mencuci tangan 3 kali. Sudah mencuci tangan 3 kali, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ya, 3 kali. Kemudian sudah itu membasuh muka 3 kali. Ya, bagaimana kita wudhu biasa, membasuh muka 3 kali. Kemudian tangan 3 kali sampai dengan sikut. Kemudian kaki 3 kali sampai dengan 2 mata kaki. Itu adalah sunnah, artinya sunnah itu dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu ibadah kita tidak boleh lepas daripada contoh tersebut. Ingatlah kita bahwa tidak ada contoh yang paling baik adalah Nabi. Yang disebut sunat itu perintah, akan tetapi tidak keras. Perintah sunnah itu perintah tapi tidak keras. Sedangkan wajib kita telah belajar dari usul fikih, ya, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi wajib itu kan diganjar melakukannya dan disiksa apabila meninggalkannya. Itu jadi diganjar melakukannya dan disiksa meninggalkannya, wajib. Sedangkan sunat mayusabu ala fi'lihi,
diganjar melakukannya, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak disiksa meninggalkannya. Jadi perkara-perkara sunat ini ya, itu adalah contoh, jadi sebagai tambahan daripada wajibnya. Umpamanya kita lakukan yang wajib, selain yang wajib yang sunat juga kita lakukan. Dan apabila nantinya kita meninggalkan tidak disiksa ya, kalau perkara yang sunat. Maka wudhu itu dicontohkan oleh Nabi SAW ya, itu pertama bismillah, kalau sesudahnya cukup dengan syahadat, kalau sesudah wudhu yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian boleh ditambah Allahumma gfirli dzanbi wa wasi'li fidari wa barikli fi rizki. Ya Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku, wa wasi'li fidari, dan luaskanlah rumah tanggaku, wa barikli fi rizki, dan barokahkanlah rizkiku. Itu doa sesudah wudhu. Dan boleh itu ada tambahannya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah minat tawwabina, dari golongan orang-orang yang bertobat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Jadi itu masalah sesudah wudhu ya. Adapun ya prakteknya ya, kita bisa coba umpamanya kita wudhu ya, kemudian mengusap ya kepala, bada'a bi muqaddami ra'sihi, memulai dari depan kepala ya, summa dhahaba ila qafahu, kemudian menariknya sampai ke tengkuk. Sudah sampai ke tengkuk itu tangan kita itu ya, dari mulai tadi dari depan rambut itu sampai ke belakang, kemudian bada'a bi muqaddami ra'sihi, mulai dari depan itu rambut ya di muka, ila qafahu sampai tengkuk, summa radahuma, kemudian mengembalikan tangan kita ya keduanya, ila makanil ladzi bada'a minhu ya, kepada tempat yang semula. Kemudian ditarik ya, ibu jari kita dimasukkan ke dua jari itu, ke dua telinga ya, kemudian dimasukkan ke lubang telinga dan daun telinga bagian luar oleh jempol, rodahuma ya. Kemudian sudah itu ya, kita cuci kaki yang terakhir 3 kali ya, sampai 2 mata kaki. Selesai masalah wudhu itu ya. Kemudian kita mendoa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada sembarang persembahan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Selesai urusan bab wudu. Nah, oleh karena itu kepada anak-anak ya yang baru masuk kelas 8 ini, 2 sanawiyah, coba dibaca bab wudu dulu saja, yaitu ya.
nanti ya kita belajar melanjutkan saja itu dari kelas 1 sanawiyah. Dimohonkan itu Bulughul Maromnya supaya bawa yang tidak pakai terjemah boleh tapi di rumah ya. Jadi dibawa ke sekolahnya, kelak kalau sudah normal kembali dari wabah ini ya, wabah corona ini, bawa yang tidak ada artinya supaya kita bisa menerjemahkan ya. Demikianlah untuk hari ini ya. Saya mohon kepada semua dari kelas 2 yang baru sanawiyah ini, coba dibaca bab wudu itu. Jadi intinya bab wudu itu sampai situ. Jadi intinya dari satu bab itu. Jadi perkara wajibnya tadi 4, dan itu dibawa bisa nanti ya. Yang dibasuh kalau meninggal dunia itu yang dibasuh dulu sebelum dimandikan mayat itu, yaitu yang 4 perkara tadi yang di dalam Al-Quran, wudu itu. Jadi dibasuh, ingat bukan diwuduan ya. Jadi bukan diwuduan yang mayat itu, tapi dibasuh yang 4-nya itu sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya insya Allah pada hari berikutnya kita akan memulai belajar lagi melalui video ini kepada anak-anak kelas 1 ya, yang during ini. Coba dibaca Bulughul Maram di rumah masing-masing ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian menit.